kesempatan yang indah ini Bapak, lebih daripada itu hati kami dibukakan untuk benih firman Tuhan. Mari sampaikan isi hatimu. Kami butuh firman-Mu, karena kami tahu firman adalah kekuatan bagi kami. Dan bagi hamba-Mu menjadi alat. Engkau sendirilah yang menyampaikan melalui mulut bibir hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Baik, mari kita kembali belajar akan firman Tuhan. Dan kita buka kitab kita dari Roma pasal 8. Roma pasalnya yang ke-8. Mari kita baca ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-5. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-3 sampai 5. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 2-3 ya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengurus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sangat sering disebutkan antara roh dan daging, ya, roh dan daging. Dan sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bahwa ternyata di dalam diri manusia itu ada usaha-usaha, ada niat-niat yang baik, ya, yang ingin memperbaiki, yang ingin berusaha supaya lebih baik, dan lebih baik, begitu ya. Tapi ternyata saudara dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan ditarik di ayatnya yang ketiga, bahwa segala hukum-hukum dan peraturan itu ternyata tidak berdaya, ya. Ayatnya yang ketiga tadi dikatakan sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, ya. Jadi hukum Taurat itu tidak berdaya. Jadi segala usaha, segala upaya yang dilakukan oleh manusia itu ternyata tidak berdaya. Jadi kalau hari ini masih banyak orang, dan tentunya teristimewa kalau gereja yang masih terus-menerus mengajarkan, mengkhotbahkan tentang usaha-usaha untuk memperbaiki dagingnya, maka firman Tuhan jelas bagi kita hari ini dikatakan bahwa semuanya itu tidak berdaya, tidak ada gunanya.
akan menjadi sebuah usaha yang sia-sia, begitu ya. Jadi oleh karena itu saudara kasih Tuhan, sudah terpampang pengajaran ini di depan kita. Jadi oleh karena itu marilah kita hidup dengan pengajaran ini, ya. Jadi jangan lagi kita melirik dengan cara-cara duniawi ini, sekalipun itu adalah merupakan niatan-niatan yang baik, sekalipun itu maksud-maksud yang baik. Tetapi biarlah gereja hari-hari ini menyatakan dirinya bahwa sesungguhnya gereja itu lain daripada yang lain. Amin. Amin. Gereja harus berani menyatakan dirinya bahwa gereja lain daripada yang lain. Segala usaha, segala niatan, program-program yang dilakukan oleh manusia itu ternyata dikatakan tidak berdaya, ya, tidak berdaya. Dan sekalipun banyak sekarang usaha-usaha, ajaran-ajaran, himbauan-himbauan yang dilakukan oleh manusia ini di luar sana, firman Tuhan dengan tegas mengatakan bahwa itu akan gagal. Dia akan gagal. Oleh karena itu saatnya gereja untuk tidak lagi dengan cara demikian. Karena ada perbandingan yang kita baca tadi antara roh dan daging, ya, roh dan daging. Karena dikatakan bahwa daging itu oleh dosa itu telah menjalar ke seluruh kehidupan manusia, dan tentunya akan menerima penghukumannya, sebagaimana dikatakan di dalam Roma 3 ya, ayat 23 itu ya, bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Serta Roma 6 ayat 23 bahwa upah dosa adalah maut. Jadi daging itu akan menerima penghukuman. Jadi daging itu sudah akan menerima konsekuensi dan akan menerima penghukuman itu. Dan itu makanya anak Allah datang ke muka bumi ini dan berupa daging. Ya, coba lihat di ayat 3 tadi. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, ya, firman yang menjadi manusia, ya, firman yang menjadi manusia. Karena manusia yang telah jatuh dalam dosa, maka harus manusia itulah yang akan menerima konsekuensi. Manusia itulah yang akan menerima penghukuman. Dan kalau manusia menerima penghukuman, maka kalaupun akan anulir atau diselesaikan atau diusahakan, maka harus manusialah yang akan mengusahakannya, membayarnya. Manusialah yang membayarnya. Karena manusia yang bermasalah, maka harus manusialah yang menyelesaikannya, bukan makhluk lain, bukan hewan, bukan ternak, bukan binatang, tapi manusialah yang memiliki persoalan. Maka manusialah yang harus menyelesaikan persoalannya.
Tapi ternyata dari Adam sampai hari ini mungkin 7 miliar dikatakan orang penduduk dunia ini, tidak ada satupun yang memiliki kualifikasi yang mewakili umat manusia. Tidak ada satu manusia pun yang merupakan keturunan Adam yang memiliki kualifikasi untuk menyelesaikan persoalan daging ini. Itu makanya Yesus, anak Allah, harus turun ke bumi ini dan mengambil rupa manusia menjadi daging, ya, menjadi daging. Lalu dikatakan kenapa Yesus harus lahir menjadi manusia menyelesaikan persoalan? Karena persoalan ini adalah persoalan manusia. Karena ini persoalan manusia, harus manusia yang menyelesaikannya. Tapi tidak ada satupun manusia yang memenuhi syarat, ya. Tidak ada satupun manusia yang memenuhi syarat, sehingga harus anaknya yang turun mengambil rupa manusia dan menjadi daging, ya. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa, ya. Jadi telah dilakukan penghukuman itu. Kalau dulu saya pernah katakan bahwa umat manusia ini seperti orang yang terdakwa, ya. Orang yang terdakwa, para narapidana yang telah disidang, dan hasil persidangan itu telah dijatuhkan vonis, ya. Vonis itu penghukuman, dan penghukuman itu adalah kematian kekal selama-lamanya. Sudah diketuk, divonis bahwa manusia itu akan menerima penghukuman untuk selama-lamanya. Dan tingkatan itu dalam pengadilan, kalau dia sudah disidang dan cukup bukti-bukti bahwa dipastikan bahwa orang itu benar-benar bersalah, maka bisa dijatuhkan penghukuman yang disebut dengan vonis. Lalu vonis ini bermacam-macam. Kalau misalnya penghukuman 20 tahun, atau hukuman seumur hidup, atau paling tinggi adalah hukuman mati. Maka kalau diketuk palu hukuman mati, maka lanjutan berikutnya disebut dengan apa sebutannya? Pelaksanaan penghukuman itu namanya eksekusi, ya, eksekusi. Jadi di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua umat manusia telah jatuh dalam dosa. Dan Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Jadi vonisnya adalah maut. Maka sekarang adalah eksekusinya. Eksekusi adalah pelaksanaan penghukuman itu. Pertanyaannya, apakah vonis sudah dijatuhkan? Sudah dijatuhkan bahwa upah dosa adalah maut. Pertanyaan berikutnya, apakah eksekusi sudah dijalankan? Apakah eksekusi sudah dijalankan? Sudah atau belum? Apakah eksekusinya sudah dijalankan? Sudah dijalankan. Dan penghukuman manusia itu sudah, dan penghukuman daging itu sudah dilakukannya. Coba lihat ayat 3 tadi, ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi sudah
dieksekusi. Yang dieksekusi adalah Yesus Kristus yang telah menjadi daging. Ya. Jadi saudara-saudara dan kita semua sudah dieksekusi. Yang diwakili oleh dirinya mewakili seluruh umat manusia di muka bumi ini. Betapa luar biasanya kekristenan itu, Bapak Ibu. Amin. Amin. Betapa luar biasanya. Jangan pernah saudara main-main, jangan saudara persamakan saudara yang hadir di sini dengan aktivitas di luar sana. Jangan pernah anggap enteng kekristenan itu, tinggi nilainya. Amen. Nilai rohaninya tinggi. Jadi kita semua sudah dieksekusi, yaitu dengan Yesus yang telah tereksekusi. Jadi di dalam dagingnya semua persoalan itu dibawa. Ya saudara-saudara dan kita semua adalah orang-orang yang telah menjalani eksekusi itu, di mana Yesuslah yang mewakili saudara-saudara. Dan sebagaimana Yesus dieksekusi, maka kita semua sudah terhisap di dalamnya. Amin. Amin. Jadi kembali lagi, jangan selalu berbicara engkau melakukan kebaikan, perbuatan segala macam. Itu semua adalah hasil daripada engkau percaya kepada Dia. Amin. Amin. Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Dia, maka buahmu akan banyak. Engkau baik. Engkau akan suka menolong orang lain. Engkau akan suka bersedekah. Jangan takut, engkau akan suka bersedekah. Jika engkau percaya bahwa engkau sudah dieksekusi, di mana Yesus dieksekusi, engkau sendiri sudah tereksekusi. Amin. Supaya kita tidak lagi berbicara tentang daging, melainkan roh. Coba ayat 4. Ya. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, sekarang saya mau sampaikan kepada kita antara pemahaman atau pemakaian kata daging dan kata roh. Kalau di sini dikatakan menurut daging dan menurut roh. Tapi saya akan tambahkan kepada kita adalah di dalam daging dan di dalam roh, ya. Di dalam daging dan di dalam roh. Jadi di dalam daging, lalu ada menurut daging, ada menurut roh. Satu lagi, di dalam roh, terus menurut daging dan menurut roh. Jadi ada 4 bisa dibuat cabangnya. Di dalam daging atau di dalam roh itu berbicara tentang status. Amin. Status. Sedangkan menurut daging ataupun menurut roh itu berbicara aktivitas, peranan, pekerjaan, perilaku, perbuatan. Berarti apakah saudara dan kita semua menurut daging atau menurut roh, sangat ditentukan apakah kita di dalam daging atau di dalam roh. Karena di dalam daging atau di dalam roh itu berbicara eksistensi kita, status kita. Dan status kita itu sangat menentukan apa yang kita perankan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Dan itulah perbedaannya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bahwa orang-orang Kristen adalah orang-orang
yang hidup di dalam roh. Amen. Dan yang lainnya adalah hidup di dalam daging. Karena seseorang apakah dia hidup di dalam roh atau di dalam daging, bukan karena dia lakukan apa yang dikerjakannya, melainkan apakah dia telah menerima kelahiran yang baru. Amin. Karena status kita hanya kita dapatkan melalui kelahiran, yaitu lahir baru. Lahir baru adalah orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Berarti orang yang hidup di dalam roh hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu jangan anggap enteng ini. Banyak agama, banyak aliran kepercayaan di muka bumi ini. Tapi orang-orang Kristen jangan lecehkan statusmu. Ini berbicara tentang status. Tidak semata-mata perilaku, tidak semata-mata perbuatan, melainkan status. Amin. Eksistensi kita dan status kita tidak ditentukan oleh apa yang kau lakukan, tapi statusmu ditentukan oleh apa yang engkau imani, apa yang engkau percayai. Bahwa Yesus sudah datang ke muka bumi ini, mengambil rupa manusia untuk mewakili seluruh umat manusia, menyelesaikan persoalan manusia, yaitu persoalan daging itu. Sehingga dia mengambil rupa manusia dan seluruh persoalan dosa itu telah ditanggung di dalam dagingnya. Apakah segala sakit penyakit, apakah keterikatan dengan dunia kegelapan itu diselesaikannya, apakah persoalan finansial perekonomian kita. Makanya dikatakan dia yang kaya raya, maha kaya, rela menjadi miskin, supaya orang yang percaya kepadanya menjadi kaya. Ya. Semua ditanggungnya. Nah sekarang dengan pemahaman ini, karena kita adalah orang-orang yang hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Oleh karena itu sekarang berbicara, apakah kita menurut roh atau menurut daging? Bisakah orang yang hidup di dalam daging dan juga hidup menurut roh? Bisakah orang yang hidup di dalam daging hidup menurut roh? Berarti statusnya daging, tetapi peranan perilakunya roh. Bisa? Atau sebaliknya, bisakah orang yang hidup dalam roh statusnya adalah orang yang telah menerima hidup baru itu, tetapi hidup menurut daging? Bisa? Bisa? Statusnya anak raja, tapi perilakunya hamba. Adakah orang demikian? Adakah orang demikian? Statusnya keluarga kerajaan, statusnya keluarga keraton, tapi perangannya seperti gembel. Adakah orang seperti itu? Sudah disediakan istana, tapi dia bergaya-gaya gembel. Barangkali nanti ditindik-tindik lah, atau di apa itu yang cat putih itu sekarang, silver itu, ya, kayak pang
Karena mereka menganggap kalau sudah di gaya punk pasti orang jadi takut, barangkali gitu ya. Atau kalau manusia silver itu mereka menganggap dirinya seperti tahan dibacok kayak baja gitu. Bisakah orang yang hidup di dalam roh tetapi juga hidup menurut daging? Bisa? Dan barangkali itu banyak terjadi di tengah-tengah orang Kristen hari ini. Dia sudah statusnya sebagai orang yang telah lahir baru, tetapi perilakunya, tindakannya tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh. Namun sering orang selalu berpatokan kepada perilaku, akhirnya dia langsung mengubah status, gitu ya. Gara-gara perilakunya, maka statusnya pun digugat orang tanpa dia mengetahui bahwa status itu sudah tetap. Amin. Statusnya tetap. Statusnya adalah keluarga keraton, keluarga kerajaan statusnya. Tapi dia di sana hidup seperti gembel. Apakah pola hidupnya seperti gembel mengubah statusnya? Tidak. Mengubah statusnya sebagai keluarga kerajaan, keluarga keraton? Tidak. Tidak. Sama seperti itu Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan. Orang Kristen yang tidak menjadi teladan, orang Kristen yang tidak menjadi contoh, tidak mengubah statusnya sebagai orang di dalam roh. Amin. Amin. Tetapi alangkah sayangnya tidak efektif kehidupannya, karena dia adalah orang yang hidup di dalam roh, tapi hidup menurut daging. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan supaya kita yang sudah hidup di dalam roh, maka marilah hidup menurut roh. Amin. Hidup di dalam roh dan hidup menurut roh. Ada sinkronisasi antara status dengan perilaku sehari-hari. Statusmu adalah orang percaya, maka perilakumu tunjukkanlah sebagaimana orang yang sudah percaya, orang lahir baru. Maka dunia dapat melihat, dan supaya orang memuliakan Bapamu yang di surga. Kan begitu dikatakan. Biarlah hendaknya orang dapat melihat kebaikanmu. Biarlah kau hidup menurut roh. Karena kau adalah hidup di dalam roh, maka mari hidup menurut roh, supaya Bapamu yang di surga dipermuliakan. Ya. Jadi di sini sering dikatakan daging dan roh, daging dan roh. Dan hanya di kekristenan yang berbicara roh. Amin. Amin. Hanya di kekristenan yang berbicara dengan roh. Oleh karena itu jangan pernah kecilkan peranan ini. Maka gereja pun harus memfokuskan tentang hal ini. Ya. Jadi jangan berbicara lagi tentang menurut roh, tetapi biarlah didasari di dalam roh dan diikuti dengan menurut roh. Amin. Amin. Hidup di dalam roh dan hidup menurut roh. Ya. Sekarang bagaimana kita berpikir menurut roh, berpikir ya. Di ayatnya yang kelima,
sebab